Ling Yisue akhirnya melawan balik. Dengan kedua telapak tangan yang ditampar, udara tiba-tiba membeku, dan bongkahan es terbentuk di tangan Ling Tai yang berada di seberangnya. Ling Tiesho terkejut dan segera mundur. Namun, itu tidak masuk akal. Meskipun kemampuan gerak Ling Yisue tidak sebaik Ling Xiao, dia lebih kuat dari Ling Tiesho. Sebuah telapak tangan menghantam dada Ling Tiesho. Tangan dan bagian atas tubuh Ling Tai langsung membeku. Ling Yisue Sheng. Wasit mengambil keputusan tepat waktu, dan hasilnya sebenarnya sudah jelas. Mendengar suara wasit, Ling Yisue menarik kembali tangannya yang ramping, dan es itu langsung retak. Keringat dingin mengucur di punggung tangan Ling Tai. Dia menatap Ling Yisue dengan ngeri dan berkata, "Aku bukan tandinganmu." Dia tahu betul bahwa jika Ling Yisue menyerang dengan seluruh kekuatannya sejak awal, dia mungkin tidak akan mampu bertahan selama 3 gerakan. Kakak senior Yisue terlalu kuat. Ling Tiesho, yang berada di peringkat keempat, dikalahkan dengan begitu mudah. Para pemimpin aula elit semuanya tampak terkejut. Mereka tahu bahwa Ling Yisue itu kuat, tetapi mereka tidak menyangka Ling Yisue sekuat itu. Mereka masih ingat dengan jelas bahwa Ling Yisue telah bertarung melawan Ling Tiesho sebulan yang lalu. Meskipun Ling Yisue juga menang, itu adalah kemenangan yang menyedihkan. Namun hari ini, kemenangan terasa begitu mudah dan nyaman. Aku khawatir di aula elit, hanya Ling Yihang dan Ling Feng yang memenuhi syarat untuk bersaing dengan Ling Yisue. Tidak, Ling Yisue jelas bukan lawan yang sepadan dengan Ling Yihang. Monster Ling Yihang itu sudah menembus tingkat keempat ilmu bela diri, tetapi Ling Feng dan Ling Yisue masih bisa dibandingkan. Apapun yang terjadi, 3 teratas di Elite Hall tetaplah 3 teratas di Elite Hall saat ini. Sampai saat ini, Ling Yihang, Ling Yisue, dan Ling Feng semuanya telah menang, dan tidak ada yang bisa menantang posisi mereka. Ketiga orang ini secara alami menjadi pusat perhatian semua orang. Apakah mereka mampu menantang kekuasaan di Genius Hall bergantung pada ketiga orang ini. Adapun Ling Xiao, meskipun performanya luar biasa, di mata kebanyakan orang, itu masih belum bisa dibandingkan dengan 3 teratas. Setelah menyaksikan kompetisi antara Ling Yisue dan Ling Tiesho, Ling Xiao juga kembali ke panggung kompetisi. Karena dia membuka jalan bagi lawan berikutnya. Hal itu dapat dianggap sebagai lawan yang relatif kuat. Orang ini adalah Ling Cheng, yang turun dari peringkat awalnya ke peringkat kelima karena kalah dari Ling Feng. Namun demikian, dia tetap sangat menonjol di antara 10 besar di Elite Hall. Hal yang paling menakutkan dari pria ini adalah dia berlatih seni bela diri. Jika Anda tidak bisa menembus pertahanannya, tunggu saja sampai Anda disiksa olehnya. Ling Cheng baru kalah 2 kali sejauh ini. 1 kali dari Ling Yihang dan 1 kali dari Ling Yisue, keduanya dengan menyerah secara sukarela. Dan dia belum bertemu Ling Feng dan Ling Tiesho, jadi hasil ini sudah sangat bagus. Ling Xiao, sebaiknya kau berinisiatif mengakui kekalahan. Aku tidak ingin membuang energiku untukmu. Aku masih harus menyimpan energiku untuk menghadapi Ling Feng. Ling Cheng pernah kalah dari Ling Feng, jadi dia selalu ingin membalas dendam. Dia sama sekali tidak menganggap Ling Xiao serius, yang ada di matanya hanyalah Ling Feng. Di antara penonton, orang-orang yang tidak menyukai Ling Xiao tampak sedikit menikmati kemalangan yang menimpanya. Biarkan anakmu bermain sepuasnya, sekarang kamu akan bertemu dengan pria yang kuat. Perlu ditegaskan bahwa rasa puas diri orang-orang ini bukanlah hal yang tidak beralasan. Lagi pula, lawan terkuat yang pernah dihadapi Ling Xiao sejauh ini adalah Ling Cheng. Jangan khawatir, kakak Ling Cheng, aku akan membantumu mengalahkan Ling Feng. Ling Xiao berkata dengan ringan. Kau sangat sombong. Bagaimana kau bisa mengalahkan Ling Feng? Kau sungguh tidak tahu malu. Kalau begitu, aku akan mengalahkanmu dalam 3 gerakan agar tidak membuang energiku. Ling Xiao tersenyum dan berkata, kudengar kakak Ling Cheng jago dalam latihan horizontal. Kebetulan juga,
Men Yujinku juga bisa digunakan sebagai latihan horizontal. Kakak, sebaiknya aku coba 3 gerakan. Jika aku kalah, aku otomatis mengakui kekalahan. Dia membalas sepenuhnya dengan prinsip mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Kau memandang rendahku, dan aku memandang rendahmu. Anda? Ling Cheng sangat marah karena ia memiliki harga diri yang sangat tinggi. Tetapi ia tidak menyangka bahwa kucing dan anjing akan berani meremehkannya. Kamu sendiri yang mencari masalah ini, jangan salahkan aku. Ling Xiao tidak mengatakan apapun lagi. Dia berdiri di sana dan melakukan gerakan bela diri dasar, Man Niu Jin. Namun kali ini bukanlah serangan, melainkan pertahanan. Energi sejati melekat pada permukaan tubuh, membentuk lapisan tipis yang hampir tidak terlihat oleh mata telanjang. Meskipun berupa lapisan tipis, daya tahannya luar biasa. Anak ini benar-benar memanfaatkan Men Niu Jin dengan maksimal. Pria tua di bangku wasit menghela napas penuh emosi. Orang yang bisa menggunakan kekuatan banteng barbar untuk pertahanan hanya bisa melakukannya setelah memasuki alam transformasi. Saya khawatir dialah satu-satunya di keluarga Ling kita yang bisa melakukannya. HMPH, kau mencoba bersikap misterius. Ling Cheng mengepalkan tinjunya rat-rat, dan lapisan energi emas menyelimuti tinjunya. Tinju-tinjunya tampak seperti terbuat dari emas. Kekuatan yang menakutkan itu jelas tidak kalah dahsyatnya dengan serangan menggunakan senjata. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Ya, ini seharusnya teknik tinju tingkat lanjut, tinju Vajra, dikombinasikan dengan kungfu horizontal, kungfu Vajra, maka akan menjadi lebih ampuh. Haha, kita semua tahu bahwa pertahanan Ling Cheng sangat hebat. Bahkan, banyak orang tidak tahu bahwa dia adalah satu-satunya jenius yang dapat menggunakan keterampilan latihan horizontal dalam serangan. Bahkan Ling Feng dan Ling Yusue pun tidak berani menggunakan serangannya dengan keras. Mengerti. Ling Xiao terlalu mudah percaya. Semua diskusi telah mengungkapkan segalanya. Tidak ada yang optimis tentang Ling Xiao, dan mereka semua merasa bahwa Ling Xiao menjadi sombong karena rentetan kemenangannya. Sebelumnya, itu tidak masalah karena lawannya tidak terlalu hebat, tetapi kali ini dia berani melakukan ini terhadap Ling Cheng, yang berada di peringkat kelima di aula elit. Itu sama saja dengan mencari kematian. Setelah mendengarkan semua pendapat, Ling Xiao hanya tersenyum tipis. Tingkat kemampuan Ling Cheng telah dianalisis dengan jelas melalui seni bela diri gunung dan sungainya. Bahkan, kemampuannya tidak jauh lebih baik daripada Ling Ziran, yang menduduki peringkat nomor 1. Mereka semua adalah pendekar di tingkat ketiga seni bela diri, dan mereka semua menggunakan seni bela diri tingkat lanjut. Yang dimaksud dengan kesenjangan adalah kesenjangan dalam kekuatan gerakan dan keterampilan bertarung. Faktanya, selain 3 teratas di Elite Hall, menurut Ling Xiao, mereka yang berada di belakang kemungkinan besar akan saling menantang satu sama lain. Ledakan. Tinju Ling Cheng langsung menghantam tubuh Ling Xiao, menimbulkan suara keras yang mengguncang seluruh panggung kompetisi. Namun, yang mengejutkan adalah Ling Xiao masih tersenyum tanpa mengerutkan kening. Tidak, benarkah? Apakah pembelaan terhadap Man Niu Jin begitu menakutkan? Ling Cheng terkejut, seolah-olah 10.000 sapi telah lewat di depannya, dan dia benar-benar tercengang. Dengan satu gerakan, level kedua orang tersebut sebenarnya dapat terlihat. Salah satunya tak bergerak, dan yang lainnya, sang penyerang, benar-benar terkejut dan mundur 2 langkah sebelum ia bisa berdiri tegak. Semua orang di antara penonton merasa semakin ngeri dan ngeri tanpa alasan yang jelas, dengan gelombang besar yang membuncah di hati mereka. Sejujurnya, sebelum Ling Xiao, tidak ada yang terlalu memperhatikan seni bela diri dasar Man Niu Jin. Mereka semua menganggapnya sebagai batu loncatan dan meninggalkannya setelah mempelajari seni bela diri tingkat yang lebih tinggi. Siapa sangka, kekuatan banteng barbar akan menjadi begitu menakutkan ketika digunakan di tangan Ling Xiao.
Ling Cheng menenangkan diri dan menatap Ling Xiao dengan ngeri. Monster ini. Pembelaan orang ini benar-benar tak tergoyahkan. Ling Xiao hanya tersenyum tipis dan tetap berdiri di sana, tanpa berniat melakukan tindakan apapun. Pertahanan Man Yujin telah dianalisis oleh Shan He Wuhun, dan disimpulkan bahwa selama dia berada di bawah tingkat puncak seni bela diri tingkat ketiga dan tidak menggunakan gangki, pada dasarnya mustahil untuk menembus pertahanannya. Ini hanyalah Man Yujin dalam wujud transformasinya. Ling Xiao belum menggunakan teknik iblis sapi, transformasi iblis banteng barbar, setelah naik pangkat. Belum lagi, dia juga memiliki keahlian iblis sapi jantan, teknik dahsyat untuk berkoordinasi dengannya. Selain itu, gangki sama sekali belum bergerak hingga saat ini. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang berhak memaksanya untuk menggunakan seluruh kemampuannya. Bisakah Ling Yihang melakukannya? Atau 10 besar di Hall of Geniuses?